Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Tiga orang tewas dalam kecelakaan maut antara minibus dan truk di Jalan Singaraja, Denpasar. Penyeberangan kapal cepat di Pelabuhan Padang Baik, Karangasem ditutup sementara akibat cuaca buruk. Mencoba kelezatan soto bakso sapi legendaris di wilayah Denpasar Barat. Video amatir warga ini merekam saat-saat terjadinya kecelakaan maut di Jalan Singaraja, Denpasar, Desa Pancasari, Buleleng, hari Selasa lalu. Pasca kecelakaan, warga yang melintas berusaha membantu korban yang luka. 1 orang korban tewas di lokasi kecelakaan, sementara 2 orang lainnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng. Ketiganya merupakan penumpang minibus yang bertabrakan dengan truk. Menurut polisi, jumlah penumpang termasuk sopir minibus sebanyak 14 orang. Sementara itu, 11 orang penumpang lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Buleleng. Kecelakaan bermula saat minibus dari arah Denpasar menuju Buleleng bermaksud menyalip kendaraan yang ada di depannya. Tanpa diduga, muncul sebuah truk datang dari arah berlawanan. Sopir minibus kemudian banting setir ke kiri dan menabrak bagian depan truk hingga rusak parah. Pengemudi truk dilaporkan selamat dan hanya menderita luka ringan. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Buleleng asal Papua ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Mahasiswa bernama Dionisius Kriste Deligori ini ditemukan meninggal dunia di kamar mes Undiksa, Kelurahan Kaliuntu. Mahasiswa asal Kabupaten Papi, Papua ini diduga meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Pihak universitas akan mengurus pemulangan jenazah hingga ke rumah duka di Papua. Temennya kan dikasih kabarnya itu sakit. Udah berapa minggu sakit, Pak? Ya katanya 2 minggu gitu. Temennya tadi ya sudah diwawancara. Dari kita memang tidak tahu informasi Ya, sakitnya. Kalau temennya ya temannya semua ini kan punya perkumpulan ya. Kita tahu sama sekali semua. Jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng untuk disemayamkan sementara. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Syadahan Dervlasora akhirnya bertemu kembali dengan putranya di Polda Bali. Sebelumnya, warga negara Inggris ini sempat terpisah dengan anaknya selama 14 jam. Ia terpisah dengan anaknya di kawasan Sulemadeg Barat, Tabanan pada hari Minggu malam lalu. Saat itu, ia dan anaknya akan berlibur ke Pulau Menjangan, Bali Barat dengan menggunakan taksi daring. Saat tiba di Sulemadeg Barat, sopir taksi berhenti untuk membersihkan kaca karena hujan. Sementara, Syadahan turun dari mobil untuk beristirahat. Namun tanpa diduga, sopir taksi pergi meninggalkannya bersama sang anak yang masih berada di dalam mobil. Menduga anaknya diculik, wanita Inggris ini kemudian melapor ke polisi.
Dari pelacakan aplikasi, sang sopir bisa dihubungi dan mendatangi Polda Bali untuk mengantar sang anak. Peristiwa ini terjadi akibat kesalahpahaman kedua belah pihak. It seemed that my son was taken, but it was misunderstanding. The driver thought I was in the car, and the police did excellent work, and they brought him back to me safely. And I'm so grateful to the police in Bali. Thank you for everyone. Ini saya ketiduran, jadi nggak terlalu merhatiin di belakang. Dia minta izin merokok, nggak taunya dia mau merokok di luar. Tapi saya nggak ngelihat dia turun dari mobil, cuman saya lihat dia tetap di dalam mobil. Langsung saya jalan gitu. Habis udah perjalanan 1 jam, saya lihat ke belakang, ibunya udah nggak ada. Saya kaget kan, habis itu saya baliklah ke tempat sana tadi. Pas nyampe sana, dia tetap nggak ada. Saya berpikiran kirain udah naik driver lain mungkin ke sana, nunggu anaknya di sana mungkin. Itu saya langsung ke sana, pas nyampe sana dia nggak ada juga. Akhirnya saya langsung titipkan nomor HP di security sana dan minta kabar kalau memang dia ke sana lagi nanti biar ada penjelasan juga. Dan saya langsung ke Posko Gilimanuk melapor tentang hal ini gitu. Dan diarahkan oleh Polsek Gilimanuk untuk melapor ke tempat kejadian tersebut. 1 jam setelah perjalanan itu di lampu merah negara, supir baru sadar bahwa orang tuanya ataupun orang asing ini yang bawa anak ini tidak ada. Kemudian yang bersangkutan balik ke lokasi awal, tetapi tidak ditemukan. Hanya berpikiran orang asing ini sudah ke lokasi awal yang dituju. Kemudian supir ini menuju ke arah Jembrana. Sampai di sana juga tidak ketemu karena bulinya melapor ke Polsek. Setelah itu diarahkan ke Polda, dilakukan penyelidikan, akhirnya ditemukan, kemudian dibawa ke PPA Polda untuk dilakukan pemeriksaan, untuk diinterogasi dan dimintai keterangan. Polda Bali mengimbau sopir taksi agar lebih teliti saat membawa penumpang agar kejadian ini tidak terulang kembali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.